warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya di channel Jajang Domo Supriyatna Channel, JDS Channel. Di konten sharing-sharing santuy. Sering santuy ya. S3 bang. Sering-sering santuy. Di sharing-sharing santuy kayak ini. Sebelumnya karena sekarang masih suasana awal bulan juga. Semoga tahun yang sekarang lebih baik dari tahun kemarin, dan garis besarnya itu adalah supaya pandemi ini cepat berlalu bang ya. Nah di samping saya nih udah ada suatu atau seorang narasumber. Narasumber di konten sharing-sharing Narasumber ya? Ya, narasumber. Ya silakan bang, perkenalkan biar pada tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi Rambe, asal Sumatera Utara, Medan. Jadi kalau di sini sifatnya merantau, kuliah, dan juga kalau tempat di sini tempatnya di masjid ini. Dari marbot masjid. Terus kuliah di? Kalau kuliah, abang kuliah di UIN STS Jambi. UIN STS Jambi gitu ya. Ngambil jurusan? Kalau jurusan hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam. Jadi untuk hukum keluarga Islam itu bang biasanya kerjanya nanti kalau udah lulus, kalau udah menjadi sarjana, ya, itu biasanya di apa bang biasanya kalau kerjanya tuh? Kalau hukum keluarga Islam ini, dia cakupannya itu sebetulnya banyak. Betul. Bisa jadi pengacara, iya. Bisa jadi kerja di kantor KUA. Oh iya, di kantor KUA. Pikirkan orang ya kan. Iya. Kementerian Agama. Iya. Dan juga jadi hakim, advokat, itu hal semua itu bisa cakup. Lagi hakim kan. Wali hakim yang buat itu jadi kan. Hakim bisa. Kalau Sumatera Utaranya abang dari mana bang? Kalau abang Sumatera Utara itu dari Padang Lawas Utara. Jadi kita sama-sama merantau ya rekan-rekan semuanya. Jadi mudah-mudahan doakan kita semua sukses, lancar sampai akhir. Yuk kita sama-sama menuntut ilmu di sini. Nah bang, abang kan ini kuliah juga ya kan bang ya. Terus sedangkan kan kalau saya itu ya seperti anak kos, bedanya sama abang ini kan. Nah kalau abang di sini istilahnya bisa dikatakan orang yang suka di masjid itu bang, yang disebut dengan marbot. Nah kesibukan abang terhadap perkuliahan dengan mengurus masjid ya sebesar ini, apakah menjadi hambatan atau terganggukah abang selama menjalani kuliah atau tidak bang, biasanya? Kalau abang pribadi soalnya abang sebagai marbot itu sudah 3 tahun. 3 tahun abang jadi marbot itu dari abang masuk semester 1. Pertama abang ke Jambi sudah tinggal di masjid. Sampai sekarang. Jadi alhamdulillah dari ketika abang masuk istilahnya itu tinggal di masjid, dan juga abang masuk di bangku perkuliah, tidak ada tuh istilahnya kata terganggu untuk kuliah, untuk kebersihan, istilahnya untuk bersihkan masjid, untuk berbagi di masjid gitu kan. Semuanya insya Allah udah itu jadi malah tenang kayak gitu ya bang ya. Dan juga ketika kita ya contoh kayak abang ini kan bersihkan masjid pada waktunya gitu. Itu jadi ketika nanti masjid sudah bersih, kuliah lancar, itu jadi kita merasa tenang. Apalagi kita tinggal di masjid, insya Allah lebih-lebihnya itu lebih luar biasanya. Sholat kita bisa terlaksana terus. Jadi terkontrol dengan lancar. Ya, jadi ini rekan-rekan saya ya. Jadi Bang Hanafi ini sekaligus marbot, terus juga dia Masya Allah nilai IP-nya juga lumayan bagus dia itu ya. Insya Allah. Calon komlaud dia. Jadi seperti itu bang ya. Oke. Terus abang juga kan pernah mondok juga bang ya? Mondok. Alhamdulillah pernah.
Berarti mondok itu umur berapa tahun bang? Abang mondok itu dulu kalau dibilang umur 12 tahun. 12 tahun. Ya kan tamat SD. Oh, tempat SD langsung mondok, langsung lanjut SMP MTS. Oh, MTS sama ya. Tamat SD dulu abang SD-nya itu di kampung sekitar 6 tahun. Ya, ya. Dan tamat SD sebetulnya di kampung abang juga ada MTS juga kan. Cuman abang pengen juga cari di tempat lain gitu, lebih itu kita lebih mendewasakan diri. Nah, itu lagi lebih kecil kan mendewasakan diri ya, ya. untuk ya saya ini apa namanya udah dewasa gitu kan, bisa juga mandiri, dewasa mandiri kan. Kayaknya bang dulu cari tempat pesantren yang lebih itu buat kita banyak dapat ilmu agama gitu kan. Juga bisa membuat wawasan kita lebih luas, pengalaman banyak. Iya, seperti itu ya bang. Berarti kurang lebih satu tahun lebih bang untuk mondok. Abang itu kalau mondok itu 6 tahun abang. 6 tahun, itu masa luar biasa ya. 6 tahun abang mondok dulu. Alhamdulillah. Di pesantren apa bang? Pesantrennya itu nama pesantrennya ini Pesantren Darussalam Parmeraan. Daerah Kecamatan Dolok itu di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara rekan-rekannya pesantrennya luar biasa ya. Jadi semacam abang ini ilmu agamanya oke, terus juga kuliahnya terkontrol dengan lancar. Alhamdulillah. Inilah keutamaan tinggal di masjid bang ya, memuliakan rumah Allah, menjaga rumah Allah gitu ya. Nah terus selanjutnya bang, untuk prospek kedepannya nih bang, pengalaman abang ini selama kuliah juga selama tinggal di sini, pengalamannya apa aja bang, dari mulai hal yang pahit, yang paling pahit sekali gitu bang, tapi yang bersifatnya privasi janganlah gitu kan. Terus juga hal yang sangat terkenang dan mengharukan sekaligus membanggakan diri abang pribadi gitu. Apa bang pengalamannya kira-kira? Kalau dibilang pengalaman lebih istilahnya itu ya masa waktu pahitnya gitu kan. Waktu pahit bang ya. Waktu pahit dan juga senang gitu kalau di sini merantau di kota Jambi dan juga khusus untuk kuliah sebetulnya kan. Pertama abang masuk ke Jambi gitu. Ketika abang daftar kuliah, namanya itu Universitas Islam Negeri Sultan Tohasepen di Jambi. Jadi abang berkuliah di Universitas Islam Negeri UIN kan. Nah, jadi abang dulu mendaftar kuliah itu memang abang jalurnya itu jalur reguler mandiri pertama. Jadi mendaftar ujian, 2 kali ujian itu tes pertama itu tes baca Al-Quran kan? Tes baca Al-Quran kalau di situ sebenarnya tes baca Al-Quran dan juga tes tulisan jadi tes tulisan cuma 2 hari. Nah, jadi ujian, jadi selesai ujian waktu itu tunggu waktu pengumuman. Di sini nih waktu pengumuman ini deg-degan ya, dapat gimana kan. Jadi waktu pengumumannya dulu tunggu sekitar 1 mingguan. Itu nunggunya di sini juga di masjid. Ya, jadi tunggu 1 mingguan. Pas udah 1 minggu gitu kan. Hari Senin nih, hari Selasa nih pengumuman. Jadi seneng nih kan pengumuman nih. Jadi pergilah ke kampus. Mau daftar. Lulus atau enggak gitu kan, tengok daftarnya itu besar. Waktu itu mah belum ada online kayak gitu bang ya. Itu kan masih apa. Jadi abang pergi ke kampus dengan abang sepupu. Dulu abang sepupu. Jadi ke situ tengok dari daftar itu lulusan. Nama kita kan. Iya. Nah di situ tidak ada satupun nama bang. Oh tidak ada satupun nama bang. Sekian banyak beribu itu tulisan kecil itu tidak ada nama bang satupun. Kenapa bisa gitu bang? Nah di situ pertanyaannya.
abang pun kurang tahu. Iya. Ya sebab memang abang kuliah ini kan pada posisinya abang itu milih 4 jurusan. Jadi sebetulnya itu diantaranya itu yang pertama jurusan PAI. PAI itu keguruan. Perguruan Pendidikan Agama Islam. Nah itu PAI itu yo. Pendidikan Agama Islam. Abang dulu maksudnya PAI. Nah, itu pilihan pertama abang itu. Jadi yang kedua ini baru hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam yang sekarang lagi dijalani bang ya. Iya. Dan yang ketiga itu sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan SKI. Oh iya. Islam. Dan yang keempat itu jurusan yang mau pilih itu Al-Quran dan Tafsir. Al-Quran dan Tafsir. Jadi itu bang pilih gitu kan. Di pas waktu pengumuman hari Selasa itu ya abang lihat di kampus satu pun tidak ada nama abang. Jadi situ kan langsung ya kita nih lihat mau merantau kuliah kan, nangis kita pas nangis ya. Kabari juga orang tua mah nggak lulus nih, nggak bisa nggak masuk nih ke UIN sampai segini juga gitu kan. Jadi posisinya kata abang sepupu itu kan karena abang di sini ketemu dengan abang sepupu. Ya udahlah kalau nggak lulus pulang aja dulu, pulang kampung dulu katanya. Kita nih baru ke kota gitu. Itu baru keluar dari pondok. Jadi pulanglah dulu kampung gitu. Harus sedih lagi kan, tambah gitu. Ngobrol sama orang tua juga malamnya ini pas telepon ke Sumatera Utara, belum lulus ke UIN, masuk. Itulah orang tua lah bilang lah sama abang sepupumu cari dulu kerjaan di Jambi. Udah itu ngomong juga sama abang sepupu dulu kan, itulah katanya kita cari nanti pekerjaan. Ini tambah sedih gitu kan. Jadi pas hari selesai itu besoknya kami ulang lagi nih ke kampus. Coba tengok lagi ke kampus. Hari Rabunya pergi lagi ke kampus, tengok daftar lagi. Tengok daftar. Alhamdulillah. Ada. Ada nama abang di situ. Anak Piran B. Kan? Nah, memang jurusan itu HKI, keluarga Islam. Langsung cas. Saking senangnya gitu. Jadi ketika tadi kita diuji gitu kan, santai sabar dulu. Mungkin ada hal yang ingin kita capai belum nih. Sabar Nah di situ rumahnya terjawab gitu kan. Alhamdulillah. Sampai sekarang udah menjalani tadi sudah semester 7. Akhir lah gitu kan. Gas lanjut nanti S2 kita doakan ya. Amin ya semuanya mudah-mudahan. Gitu. Jadi pas yang menjadi pertanyaan saya itu bang, kenapa bisa tidak ada di hari pertama pengumuman, lanjut hari kedua itu bisa ada kayak gitu bang? Sudah terjawab belum persoalannya itu? Kalau di jawaban yang pada posisinya yang itu, saya tahu abang yang sudah tanya-tanya ya, bagian akademik, bagian UIN itu katanya di jurusan PAI itu sudah penuh. Jadi dilempar ke UI ke AKI. Gitu. Soalnya juga abang kan di jalurnya ini jalur reguler terakhir abang kan. Jadi udah penuh katanya bangku kursinya itu. Jadi karena memang di UI ini ada jurusan PAI ini adalah jurusan yang terfavorit. PAI itu ya, Pendidikan Agama Islam. Jadi itu udah suatu jurusan yang terfavorit kalau di UI. Makanya abang posisinya dulu ya satu abang karena terlambat nggak daftar gitu ya. Makanya abang dimasukkan ke HKI keluarga Islam. Di awal sih ya pada posisinya abang juga masih bingung nih kan jurusan ini kan. Abang belum tahu nih jurusan HKI. Cuman ya abang jalani ketika masuk semester 1 coba duduk di bangku perkuliahan dan posisinya waktu itu kalau tiap hari per hari gitu kuliah bang beda dengan orang lain. Bedanya memang karena kita perantau ya nggak langsung kita memiliki sifat kendaraan atau hal
yang lain gitu Iya, kan. iya. Nah kalau abang dulu waktu pada posisi semester 1 itu, di situ rasanya waktu kuliah itu sangat pedih gitu kan, Pedih ya. sakit gitu. Begitulah Ya, perjuangannya gitu ya. perjuangan terasa gitu kan. Seperti itu ya. Namanya juga ya dulu waktu abang masuk di sini langsung tinggal di masjid itu ya punya HP itu pun namanya belum secanggih Sekarang Android itu masih yang penting. Abang dulu cuman HP-nya itu alhamdulillah gitu kan. HP abang dulu namanya Nokia Asa. Nokia Asa, oh iya. Jadi masih itu dulu HP. Cuman di sini cuman nelpon itu aja dulu kan. Telepon SMS gitu bang Iya, ya. gitu aja. Jadi cuman bisanya nelpon SMS. Jadi pada posisinya masuk ini nih mau masuk kuliah. Tiba-tiba HP-nya pula dicuri orang. Yo, di masjid ini. Abang dulu memang kalau tinggalnya pertama kali itu di masjid di ini Dalo Asri namanya. Oh, yang di sana itu yang masjid besar tuh. Dalo Asri namanya. Abang tinggal di situ dulu setengah tahun. Ini abang masuk semester 2 baru pindah ke masjid sampai sekarang semester 3. Jadi begitu musibah dari mulai awal abang merantau di sinilah, terus juga udah melewati musibah itu, abang dapat lagi musibah buat alat komunikasi. Luar biasa sekali bang ya. Di semester 1 abang waktu kuliah pernah juga gara-gara tidak ada ini istilahnya itu kalau dulu kan belum ada Gojek. Oh Gojek iya. Alat transportasi gitu ya. Jadi kalau posisi yang dulu abang kuliah gitu kan, untuk masuk ke kuliah itu, susah betul. Masuk kampus itu sehari-hari itu bang. Soalnya apa? Kendaraan tidak ada. Ya. Kendaraan tidak ada, jadi makanya susah. Jadi memang ada sih abang sepupu kan, cuman abang sepupu ya kadang waktu paginya itu kan mau ngantar. Jadi itu pahitnya dulu, jadi ya sedikitnya duit ibaratnya carilah makanan ojek ya ojek soalnya jarak juga kalau iya mau lumayan jauh dari sini ke berapa itu ya? Sekitar 15 menitan 15 menit ya jalan dari kaki ke sini ke sana jalan kaki itu ke rumah bel bang. Iya, lambat nanti dari pintu gerbang UIN ke ruangan abang itu, fakultas abang itu masih jauh. Oh iya pasti jelas. Masih jauh lagi, masih ke dalam, jadi lumayan. Berarti itu yang menjadi kendala itu abang waktu itu udah HP dicuri terus sehari-hari jalan ke kampus itu susah. Tapi itu dia. Itu ya begitu perjuangan abang ya. Di situ memang jadi pada hal kayak itu kita cari kawan. Nah di situ saatnya kita untuk mencari kawan. Nah di situ abang dulu cari kawan. Alhamdulillah dapat kawan satu lokal sekitar 4 orangan waktu pada posisinya waktu itu yang mau bisa itu antar jemput. Jadi setiap hari kita mau kuliah ada kawan nih yang mau antar jemput kita. Nah, jadi kalau alhamdulillah posisinya waktu itu sampai semester 2 ya, ada tuh yang mau antar jemput. Alhamdulillah ada jalannya ya Pak. Ada jalannya kalau gitu ya kita cari jalan keluar untuk bisa keluar dari masalah itu. Insya Allah ada jalan. Tapi alhamdulillahnya emang ya kalau sekarang udah punya kendaraan ya bang ya. Itu untuk mendapatkan kendaraan itu gimana bang ceritanya? Atau kesini-sini atau baru-baru? Abang itu pada posisi mendapatkan kendaraan ini, abang kan waktu semester 3 ya. Abang ada juga di Jambi bapak angkat ibu angkat. Oh, angkat. Itu dulu waktu semester 3 dikasih kendaraan dulu. Jadi satu semester itu dikasih kendaraan motor gitu kan, motor. Jadi bisa nih abang bisa pulang balik kampus atau ke rumah itu kan motornya bapak angkat gitu. Jadi sewaktu itu ya abang nabung. Oh, nabung buat yang sehari-hari buat Gojek buat itu ditabungkan lah. Sekitar itulah abang nabung. Iya. Jadi
3 pas semester 4 alhamdulillah dapat rezekinya gitu, dapat beli motor. Nah, jadi kayak gitulah ceritanya. Iya, iya, iya. Makanya ibaratnya ini suka duka pahit senang insya Allah Nah, insya Allah. Nah, kita sudah menjalani, apalagi namanya kita merantau, Iya, iya. makan sehari-hari. Nah, itu. Ya, Nah, biasanya Bang, kalau sekarang ini nih dari mulai Abang di sini sampai ini, kalau sehari-hari makan gimana? Kita bikin sendirian atau beli gitu? kalau abang di masjid ini, kalau untuk nasi ya, Nasi ya, kalau kalau nasi nasi itu abang masak sendiri. masih sendiri ya. Cuman kalau lauk atau apa itu Iya. kan sama keluar. Keluar. Itu bisa ngirim juga ya. Nah, itu kan Kalau kita lumayan. udah perantau ya bisa lah. Biasanya itu harus ngirim-ngirim. Nah, itu. Harus ngirim. Terus sendiri gitu ya, Bang. Nah, terus untuk sekarang berarti lagi apa semester 7, Bang? Kalau semester 7 ini abang masih di tahap proposal. Oh, tahap proposal ya, rekan-rekan mudah-mudahan doakanlah supaya lancar ya seperti itu. Di tahap proposal ya. Saat ini di tahap proposal, bimbingan dengan dosen. Juga dengan dosen. Ya, Tapi udah dapat juga Bang dosen untuk membimbing proposal. udah, abang 2 pembimbing abang proposal. Pembimbing 2 sudah selesai. Udah selesai. Udah selesai, udah ACC itu abang proposal abang. Ya. Yang sekarang Yang satunya pembimbing lagi? pertama. Oh, iya. Satu. Abang pembimbing 1 itu baru sekali bimbingan. Harusnya berapa kali, Bang? Kalau ya mungkin bisa 3 kali. Tapi tergantung proposal kita sih kan. Tergantung baik atau tidaknya Iya, gitu ya. proposal kita tergantung proposal kita. Iya, iya, iya. Abang baru sekali. Insya Allah mungkin amin aja kan. Iya. Dua lagi udah langsung di ACC. Nah, itu. Tinggal masuk di bahan ke kampus, ke akademik, ya tinggal nunggu jadwal sidang. Iya, ya, mudah-mudahan lah ya. proposal kan gitu. Nah, terus Bang, rencana wisuda pasti di sini juga. Terus kalau udah wisuda, rencana kerja udah ada untuk prospek ke depannya Bang, untuk kerja. Kalau untuk gambaran untuk pekerjaan untuk masa depan, ya. Iya. Kalau posisinya abang itu menggambarkan kalau tidak di bagian pengacara, Iya, iya, iya. insya Allah di bagian itu masuk ke kantor KUA. Kata kawan. Jadi itu masih skala besarnya. Iya. Kalau masalah skala itu cita-cita istilahnya tidak masuk dengan hal yang apa cakupan yang itu masih ada yang lain. Masih Nah, ada. jadi menyiapkan planning lah, menyusun kan ya. cita-cita itu jangan hanya untuk satu. Sebab apa? Kalau cuma satu, ketika kita gagal dengan hal itu, Nah, nanti kita banyak bisa depresi. nah, kan? don. Don. Gitu. Berarti kita tidak masuk dengan tujuan kita itu. Oh, Jadi cari hal-hal yang itu bisa membuat kita jangan hanya satu pilihan, dan hanya satu cita-cita. Karena itu cari planning-planning yang lain. Sehingga kita masuk dengan kita masuk di situ pasti ini. Tidak ada gambaran yang lain kan gitu. Iya, iya. Jadi kita bisa wawasan kita bisa bertambah. Tapi kalau memang cuma satu ya kita fokuskan dengan cuma satu. Nanti kita gagal, nah di situ bisa down, Bisa nggak ada tambahan pemikiran. Jadi nggak luas lah ya Luas pemikirannya. pemikiran kita jadi. Oke, mudah-mudahan lulus Bang lah. Amin ya Allah. Lancar. Nah, terus apa lagi nih ya? Untuk pesan-pesan nih yang di sana nih buat anak muda, nah, khususnya untuk saya nih untuk kedepannya agar sepertinya apa ya? Agar kan tadi pengalaman udah ya, pengalaman yang secara singkatnya saja ya, tidak kan lama-lama nanti bosen juga kan rekan-rekan pasti Iya. tahu ya. Jadi yang penting diambil garis-garis besarnya saja, ambil yang positifnya. Kalau menurut saya ini nggak ada yang negatif dari pokok pembicaraan ini, semuanya penuh dengan hal-hal positif dan gambaran supaya kita merantau ini loh. Abang ini dari Sumatera, saya dari Jawa Barat, merantaulah ke Jambi, bukannya beda RT, beda RW, beda desa, beda kabupaten. Ini kita udah beda pulau, udah beda provinsi rekan-rekannya. Jadi untuk kedepannya mungkin gambaran inilah yang diceritakan oleh Kak Hanapi ini, Bang Hanapi ini, untuk menjadi gambaran rekan-rekan gimana supaya kita merantau ke negeri orang, aku bukan ke negeri, ke daerah orang. Nah, ke daerah orang. Inilah gambarannya seperti ini gitu ya. Jadi garis besarnya kita udah kesabaran kita diuji lah, terus apa ya istilahnya,
yang intinya kalau menurut saya itu iya seperti itu, terus ke kreatifan kita, mandiri kita, mampu atau tidak seperti itu. Karena kalau menurut saya itu nanti juga kan kita nggak selamanya dengan orang tua bang ya, kita punya keluarga nanti juga seperti itu ya bang ya. Jadi harus itu ya. Jadi kalau menurut saya itu nggak ada hal yang kita pokok pembicaraan tadi dari awal sampai sekarang ini hal yang negatif, semuanya hal yang positif. Tapi tergantung rekan-rekan semua menanggapi pokok pembicaraan ini gitu ya. Ambil yang kira-kira bisa di apa ya? Kira-kira yang bisa gitu. Nah, itu apa yang bisa diambil dan bisa diterapkan gitu. Kalau tadi prinsip Abang Hanafi ini ya seperti ini gitu kan gambarannya. Mengapa saya ajak sharing-sharing kayak gini? Jadi ya luar biasa kan sosok perjuangan seorang marbot masjid bang ya istilahnya. Jadi ingin kuliah kayak gitu, gimana perjuangannya dari mulai nol sampai sekarang beres dan alhamdulillah lancar-lancar saja bang ya, tanpa ada halangan atau gangguan apapun. Ini mengurus jadwal sholat Jumat abang ini, terus juga sholat-sholat yang lain seperti kalau bulan Ramadan itu kan sholat tarawih juga abang yang handle semua imam memang ya kalau itu seperti itu. Belum juga ngurus-ngurus mata pelajaran kuliah, terus juga oh iya bang, satu lagi, mohon maaf satu lagi ya rekan-rekan, bang ini ikut kan kalau di kuliah itu ada semacam ekstrakurikuler atau UKM lah sepertinya, unit kegiatan mahasiswa itu abang ikut apa bang? Kalau abang itu ikut di organisasi PMII ya. PMII ya. Pergerakan Mahasiswa Indonesia. Ya, berarti bersifatnya menyeluruh nasional ya bang itu ya? Di bagian abang itu kan kalau di UIN abang bagian fakultas syariah. Jadi abang itu di fakultas syariah itu jadi rayon syariah. Rayon syariahnya. Rayon syariah PMII, rayon syariah. Alhamdulillah kalau masalah misalnya kalau keaktifan alhamdulillah pada posisi sekarang itu masih sebagai di pada posisinya sekarang di Departemen Keagamaan jadi masya Allah ya. Jadi abang ini kan ikut UKM, jadi rekan-rekan kalau yang masih SMA mungkin ya mohon maaf nih, yang masih SMA UKM itu semacam ekstrakurikuler organisasi juga. Nah, ini kan UIN itu berbasis agama ya, bersifatnya agama Islam. Jadi mungkin di sanalah organisasi yang besar itu PMI gitu bang ya, seperti itu. Ya berarti menjabat sebagai departemen agama. Itu biasanya departemen agama itu kerjanya tupoksinya, tugas dan pokok fungsinya apa bang? Kalau tupoksinya itu dalam perseharian mungkin jangka pendek, kita berbicara tentang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi mungkin waktu jangka pendek kami buat itu biasanya kegiatan yasinan atau belajar kitab. Belajar kitab. Juga kalau jangka menengah itu kayak ada Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kan di PHBI lah gitu ya. Di kalau jangka panjang itu bisa jadi buka bersama, itu setiap tahun gitu. Terus mungkin ada juga halal bihalal gitu kan. Jadi jadi mengsakralkan memperingati hari-hari tertentu begitu kan, jangka pendek, jangka panjang dan jangka menengahnya seperti itu. Terus mungkin di organisasi itu banyak bang anggotanya kalau khusus di rayon UIN itu. Kalau di khusus di UIN, organisasi terbesar itu kalau di UIN, Universitas Saiful Jamil kan, itu organisasi yang paling besar itu adalah PMII. Jadi PMII lah yang paling besar organisasi. Nah jadi gitu ya rekan-rekan, kalau ini beda kita beda universitas bang ya. Jadi saya ini kenal abang ini karena saya juga kan sewaktu-waktu lah suka ke masjid kan, jadi kenal ternyata gini-gini, ajaklah kita sharing-sharing kan. Kalau saya ini udah dapat pengalaman secara bertahap dari abang ini kan itu. Nah kalau sekarang saya akan bagikanlah kepada rekan-rekan semuanya supaya ada gambaran untuk mungkin rekan-rekan semua diantaranya siapa barangkali ada yang
calon perantau ke Jambi kayak gitu Bang ya. Iya seperti itu. Nah terus Bang, daerah Jambi insya Allah ya kita rame di sini ya, insya Allah karena masih berkembang lah kan ke depannya. Jadi kami ini beda universitas, beda jurusan juga ya Bang ya, tapi kita diperkenalkan di mesin ini seperti itu. Jadi kalau di Abang itu kalau organisasi besarnya PMI, kalau di Unja itu di Universitas Jambi. Kalau di Universitas Jambi itu kata teman saya juga sih, tapi saya belum lihat hasilnya, itu nggak tahu organisasi besar atau enggak. Itu namanya Ar-Rahman, itu Bang ya? Ya, kalau di Unja itu setahu Abang. Iya. Itu Rois atau kami. Oh, kami ya itu ya. Jadi organisasi terbesar itu Rois atau kami. Iya. Tapi lumayan lah di Jambi ini Islamnya kental lah. Begitu namanya. Jadi kalau di daerah Abang juga di sana mayoritas Islam juga sama Bang. Di mana, di Sumatera Utara? Iya, di Sumatera Utara. Kalau di Sumatera Utara Islam alhamdulillah sih. Semuanya bagian tempat Abang lah, bagian daerah Abang. Kalau daerah Abang tuh namanya dusunnya apa? Kalau kampung aslinya itu Abang, ya. Seburbur namanya. Seburbur. Kalau di Seburbur itu mayoritasnya Islam. Islam semua. Ya. Tapi kalau bersifatnya menyeluruh seluruh provinsi itu kan ada nyimbang kan Bang ya. Alhamdulillah ya seperti itu. Nah tadi udah berbicara pengalaman, terus biodata ini Abang Hanafi ini jurusannya apa, prospek kerjanya seperti apa, terus pengalaman terpahit, pengalaman terindah seperti itu kan, dari mulai merantau ke sini sampai sekarang berjalan sampai sekarang mau lulus kuliah, itulah pengalamannya. Dan insya Allah emang kalau ada jalan insya Allah rezeki lanjut S2 Bang ya. Nah kita doakan ya itu. Nah tadi udah organisasi udah ya rekan-rekan, udah organisasi diikuti yang Abang ini atau eskul, yang disebut eskul kalau di sekolah itu PMI, beliau ikutnya di Departemen Agama itu Bang ya. Nah terus pesan untuk rekan-rekan barangkali ada yang ke Jambi nih atau barangkali yang merantau khususnya nih, apa nih Bang pesan-pesannya untuk rekan-rekan khusus rekan-rekan subscriber Jajang Domo Supriyatna channel? Ya. Kalau untuk pesan-pesan kesan gitu ya. Ya. Pesan dan kesannya itu kalau kita merantau ke tempat orang lain, jadilah kita jadi diri sendiri. Dalam artian itu jadi diri sendiri. Kita harus bisa bersosialisasi. Nah, seperti itu. Sosialisasi itu penting, soalnya ketika kita merantau kita harus berani untuk tegur orang, sapa orang. Karena apalagi namanya merantau ke tempat orang lain, malu bertanya sesat di jalan. Malu bertanya sesat di jalan. Jadi ketika kita merantau ke tempat orang lain, hal apa kita mau tahu bagian mana sih tuh daerah ini gitu kan, dari tanya ke orang lain gitu. Nah, jadi kalau merantau namanya ini kan merantau, kita harus serba sabar, serba itu sabar tambah ibaratnya itu, dalam artinya itu selalu untuk berjuang, namanya untuk cita-cita, membahagiakan orang tua, masa depan gitu kan, harus serba memang ini mandiri, sabar. Jadi kuncinya serba jadi apa itu namanya, jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Kenapa? Untuk bisa meminimalisir nanti kalau kita kota orang jangan taruh ceroboh, bertindaklah dengan sebaik-baiknya. Harus sabar-sabar, yang paling jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua. Doa terbaik itu dari orang tua juga Bang ya. Jadi haruslah kita pandai-pandai menitipkan diri kita ke diri kita sendiri. Dengan cara ya tadi kita menghadapi banyak-banyak bersosialisasi, karena mungkin kalau kita itu apa ya, kalau masalahnya itu kalau membuat musuh kita gampang ya Bang ya, tapi kalau membuat kita cari lawan
itu sangat susah. Susah. Mudah. Udah. Mencari lawan itu sangat mudah. Nah, mencari kawan itu yang susah. Nah, itu seperti Sebab itu. kenapa? Kalau kita mau cari lawan, jangankan di kota Jambi. Iya. Sebelum kita keluar dari rumah, nggak ada musuh kita gitu. Gitu, Bang. Ya. Iya, iya. Tapi kalau untuk mencari teman lah, kawan gitu kan, yang tahu menahu akan hal kita, yang akan bisa mengerti dengan kita, nah, itu yang susah. Nah, begitu. Tapi itu dengan cara kita sendiri. Kalau abang posisi abang merantau ke kota Jambi, itu abang cari betul siapa sih yang bisa itu bisa ajak ngobrol, bisa berkolaborasi, bisa saling tolong menolong, membantu gitu, saling melengkapi ya, Bang. Iya, jadi abang di sini di ibaratnya kan perantau. Nah, iya. Perantau mencari betul, memang abang usahakan bersosialisasi orang kawan. Juga itulah yang tadi abang bilang kan, abang bersosialisasi ketika masuk kampus, baru masuk kampus kan, bersosialisasi sama kawan, ngobrol-ngobrol kan, masuk bisa keluar itu kan, tadi bisa diantar pulang motor kan, karena kita bersosialisasi. Nah, kita harus berani, jangan diam gitu kan. Nah, kayaknya perlu sosialisasi itu, sangat perlu. Jadi kalau kita merantau ke tempat orang lain, pertama harus berani bersosialisasi. Tadi sudah ya pesannya itu ya, garis besarnya kita harus bisa menjadi diri sendiri, pandai-pandainya pergunakan waktu, kesempatan seperti itu. Terus intinya kita bisa menitipkan diri sendiri dengan cara kita bisa memperbanyak kawan, bukan memperbanyak lawan seperti itu ya. Karena kalau banyak lawan itu, Bang, kalau banyak musuh itu kita melangkah satu langkah pun kita susah ya, Bang ya. Jadi kalau hal itu ya, perbanyaklah kawan sehingga kamu bisa mendapatkan rezeki yang luar biasa dalam hal itu. Dan usahakan jauh dari lawan, sebab itu akan menghalangi rezeki untukmu. Karena kalau kita punya, ibaratnya kalau kita berlawan di sini tuh selek gitu kan, kita bermusuhan dengan seseorang, maka rezeki kita akan terpotong, pasti akan terpotong. Tapi kalau kita berteman berkawan, maka rezeki kita kemudah. Karena ya bukan hanya berbicara kita seperti ini saja, ya memang di dalam hadis, dalam ini kan anjuran agama begitu. Kalau kita di anjuran agama itu kan, ketika umat Islam itu tidak bertegur 3 hari berturut-turut, 3 hari berturut-turut tidak ada kata tegur, nah maka terputuslah tadi rezeki kita dan juga langkah kita. Rezeki itu terutama itu rezeki terputus. Dan juga pahala kita banyak terkuras kalau di situ. Pasti terkuras kalau di situ. Makanya rezeki pahala itu akan terurai ketika tadi kita saling berkomunikasi. Apalagi di dalam Al-Quran itu kan kita dianjurkan supaya kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya saling kenal mengenal. Itu dalam surah kurang ingat lagi apa dalam Al-Quran. Kita diciptakan Allah itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nah, untuk saling kenal mengenal. Gimana caranya untuk saling kenal mengenal itu? Itu tadi komunikasi harus kuat. Kita harus berani, apalagi kita merantau ke orang harus berani gitu kan. Harus berani tegur sapa orang. Itu kalau perantau harus kayak gitu. Kuat mental lah kalau pasti. Kuat mental. Betul-betul diuji ya. Betul-betul diuji. Karena sebab kita merantau, abang ini pengalaman merantau ke kota orang ini. Kadang ketemu dengan orang yang agak kasar gitu kan. Perlakunya kasar, tingkah lakunya kasar. Jadi kita ya karena perantau kita rasa down sekali-sekali gitu kan. Nah, tapi hal kayak gitu kita cari dengan cara yang lain sehingga kita nggak down dengan hal itu gitu. Nah, kadang-kadang kan ciri khasnya orang gitu, Bang ya. Jadi kita harus pada-pada lah.
Pandai-pandai menimbang mengendalikan. sesuatu, pandai-pandai menimbang dan memutuskan sesuatu, karena dalam hukum itu kan Nah itu lah kalau jadi apalagi namanya ketika di suatu pengadilan, iya pengadilan itu hakim itu memutuskan itu ada 3M. M Menimbang, memutus apa? Menimbang ini ya, menimbang agak Apa lagi? enggak, karena tiba-tiba nih Iya. tiba-tiba enggak agak blank. hilang. Betul blank. Ya yang penting 3M itu 3M, lah. 3M itu coba Ya, lah cari sendiri lah deh. Iya. Di searching ya. Searching itu 3M. Menimbang, memutuskan, ada satu lagi tuh, satu lagi tuh. Apa kira-kira? Menyimak, memutuskan. Memutuskan ya, 3M itu sudah terjawab. Jadi ya bilangnya harus menghakimi itu ya itu tadi. Suatu perkara itu harus ditimbangi. Nah, gitu. Udah itu menyimaknya gitu. Dan juga memutuskan. Iya, 3M gitu. Nah, udah terjawab, gak usah searching. Ya, menyimak, kalau misalnya menyimak. Jadi harus pandai-pandai kita mengendalikan diri kita sendiri, walaupun kadang-kadang kita kecewa, kadang-kadang itu ya obatnya itulah kita pandai-pandai mengendalikan diri ya bang ya. Nah mungkin itu saja bang ya, mohon maaf ya, mengganggu waktunya. Terus juga tadi ya rekan-rekan ini ada sedikit gambaran bang, buat mungkin barangkali di sini ada mau ke UIN juga, mau UIN mana juga ya bang ya. Nah jurusannya kurang lebih seperti ini. Kalau khusus jurusan hukum keluarga Islam gitu. Nah mungkin itu saja bang ya, waktunya mulai mepet nih ya gitu. Mungkin abang juga mau istirahat, mudah-mudahan abang ini sekarang semester akhir nih ya, mudah-mudahan tetap semangat bang. Ada jalan terbaik, selalu ada jalan dikembangkan dengan segala urusan usahanya bang ya. Mungkin itu saja bang. Terima kasih banyak nih ya seperti itu. Mungkin itu saja rekan-rekan saya. Mohon maaf bila selama sharing ini kita banyak salah kata. Kurang kata itu adalah kekurangan saya, itu adalah milik saya pribadi yang harus dievaluasi untuk lebih baik ke depannya, dan kelebihan saya dan menghadapi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.